ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Rhoma Irama. Oh alah, ini toh yang akhir-akhir ini viral di dunia per-Facebookan, per-TikTokan, itu ternyata ini yang dibahas. Neng Umi Laila yang menyindir ya, kata orang sih begitu. Neng Umi Laila yang menyindir Rhoma Irama. Ya, kalian pasti tahu juga ya, Rhoma Irama punya fansnya sendiri. Neng Umi juga punya jamaahnya sendiri. Tetapi yang berbeda dari keduanya adalah profesinya ataupun mungkin kita menyebutnya jabatan mereka. Jadi keduanya ini berbeda. Yang satu Ning ya, tukang dakwah, bukan tukang sih, pendakwah ya. Yang satunya pedangdut. Tetapi lagu-lagunya ini rata-rata nasihat-nasihat. Lagu-lagunya bagus. Siapa sih yang nggak kenal Bang Rhoma? Dan siapa juga yang tidak kenal Neng Umi Laila? Tetapi karena beda usia, jadi mungkin orang-orang lebih mengenal pedangdut ini, yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Nah, di sini terjadinya konflik ini ternyata Neng Umi Laila yang menyebutkan nama. Sebenarnya kalau nggak menyebutkan nama mungkin nggak apa-apa ya. Banyak kok artis-artis lain atau mungkin tidak usah disebutkan, disamarkan saja namanya untuk menjadikan contoh. Jadi ya mungkin bisa menjadikan temannya sendiri kalau ada sih, tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi, harus menyebutkan nama. Tetapi yang tidak diterima di sini adalah penyebutan nama. Kenapa harus Bang Haji Rhoma Irama sih? Jadi fansnya Bang Haji Rhoma Irama ini juga marah ya. Kenapa kok nyenggol-nyenggol Bang Haji Rhoma Irama? Kenapa enggak yang lain saja? Kenapa enggak artis-artis lain saja yang bukan pedangdut Islami ini gitu? Ya, Neng Umi Laila pun fansnya atau jamaahnya juga membela. Neng Umi Laila ini berkata faktanya ya, kenyataannya. Jadi keduanya ini memiliki fan yang saling adu argumen. Ya, benar semua karena apa? Karena Bang Haji Rhoma Irama ini itu bisa dinamakan ujian hidup ya, bukan kesengajaan dari Bang Haji. Nah, Neng Umi Laila pun niatnya juga tidak pengen menghina Bang Haji, karena Neng Umi Laila ini hanya menjadikan contoh gitu. Nah, tapi mau bagaimanapun juga yang namanya sudah terlanjur disebarkan di medsos ataupun terlanjur terekspos, itu pastilah banyak reaksi netizen, termasuk reaksi Tantos Momen. Nah, kali ini bersama Tantos Momen coba kita gali ya, jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Kalau bisa segera tuntas saja. Biar apa sih sebenarnya? Biar para fans ini tidak saling serang gitu loh. Mungkin perlunya klarifikasi dari Neng Umi Laila ataupun perlunya tanggapan dari Bang Haji Rhoma Irama yang membiarkan ataupun ya sudahlah nggak apa-apa, mungkin begitu ya. Tetapi kalau kita pengen lihat videonya yang diunggah di media sosial akhir-akhir ini, ternyata ada yang menuliskan tanggapan dari Bang Haji Rhoma Irama seperti ini. Dicari-cari kelemahan orang, dibicara-bicarakan kelemahan orang, aib orang, dibuka-buka rahasia orang. Ini riba. Kalau menurut pendengaran saya sih beliaunya ini sebenarnya tidak ikhlas ya, tidak ikhlas karena beliaunya bilang bahwa ini adalah ghibah ya, ngomongin orang, mencari kesalahan-kesalahan orang, ini namanya ghibah. Nah, tetapi yang namanya dai, pendakwah, kalau mungkin nuturi nasihati jamaahnya, jangan sampai kalian ini jarkoni, bisa mujar nggak bisa ngelakoni. Jadi bisa ngomong nggak bisa mencontohkan secara fisik, secara perilaku ya. Ini Neng Umi Laila juga ada benarnya. Jadi dua-duanya ini ada benarnya. Nah, tetapi ada tanggapan dari Gus Bahak. Tanggapannya Gus Bahak tentang peristiwa ini bahwa apa? Bahwa pedangdut itu tidak sama dengan dai. Pedangdut tidak sama dengan dai. Karena apa? Sanad keilmuannya berbeda. Berbeda. Pedangdut ini orang yang menghibur.
Pedangdut orang yang menghibur. Kalau dakwah, pendakwah, ini orang yang menasehati. Sanad keilmuannya ada dari guru-gurunya ngaji, dari kiai-kiainya. Nah, kalau pedangdut ini dasarnya adalah penyanyi, ya, penyanyi yang kebetulan lagu-lagunya ini banyak lagu-lagu islaminya, banyak lagu-lagu yang menasehati audiensnya, penontonnya. Jadi bagus sih, bagus. Tapi menurut Gus Baha ini kurang tepat. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai, kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang. Kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Nah, di sini kita ada masukan baru, ilmu baru dari Gus Baha, yaitu apa? Kita harus membedakan antara penyanyi, pedangdut dengan pendakwah. Pendakwah punya sanad keilmuan, ya, punya sanad keilmuan dari kiainya, dari gusnya, dari tempat dia nyantri. Nah, kalau penyanyi dangdut, ya penyanyi dangdut, dia adalah seorang yang menghibur, menasihati lewat lagu. Kalau tiba-tiba pedangdut ini ceramah ataupun berdakwah menggunakan mungkin beberapa hadis, beberapa kutipan-kutipan Al-Quran, ayat-ayat Quran, tetapi niatnya mengaji, ya, niatnya itu adalah berdakwah bukan berdangdut. Nah, di sini yang harus kita pilih, ya. Jadi Gus Baha ini ceritanya adalah jangan sampai kamu ngaji dengan pedangdut yang berdakwah, karena nanti hubungannya beda lagi, sanad keilmuannya beda. Jadi bedakan antara pedangdut dengan pendakwah gitu. Nah, kalau pesan saya sih ya, untuk para fans, untuk para jamaahnya Ning Umi Laila juga, fansnya Bang Haji Rhoma Irama, jangan sampai kita saling serang ya. Kita ambil positifnya saja. Positifnya dari Ning Umi Laila, positifnya dari Bang Haji Rhoma Irama, bahwa keduanya ini sebenarnya orang baik. Tetapi ya mungkin memberikan atau berdakwah salah sebut nama, bukan salah sih. Seharusnya tidak menyebutkan nama atau bagaimana. Yang penting kita tidak saling serang. Toh juga dari fansnya Ning Umi Laila pernah menyebutkan bahwa itu dulu Bang Haji Rhoma Irama juga nyentil Pak Jokowi, bilang kalau ibunya Pak Jokowi itu Kristen padahal bukan Kristen. Dan Bang Haji Rhoma Irama pun mengakui kesalahan itu. Karena apa? Karena beliau ini salah informasi. Bang Haji Rhoma Irama mendapatkan informasi dari internet tanpa diverifikasi dulu dengan orang-orang terdekat yang ahli atau yang mengerti tentang asal-usulnya Pak Jokowi. Dulu pernah dibahas juga seperti itu. Nah, itu termasuk sindiran ataupun apa ya, terserah kalian menilai seperti apa. Dulu juga mungkin sempat punya masalah dengan Inul Daratista misalnya seperti itu. Jadi keduanya pernah punya salah. Jadi Bang Haji Rhoma Irama pernah punya konflik dengan Inul, pernah punya konflik dengan Pak Jokowi. Ning Umi Laila pun ini juga dengan dakwahnya yang menyebutkan nama Bang Haji Rhoma Irama dengan kasusnya Ridho Roma, itu menurut saya ya sah-sah saja sih ya. Tapi intinya kita harus rukun guys, intinya kita harus rukun. Jangan serang jamaahnya Ning Umi, jangan terlalu menyerang Bang Haji Rhoma Irama juga. Ya sudah, kita tahu fakta keduanya. Intinya rukun guys, rukun. Bahaya sih kalau nggak rukun ya.